Sepasang suami istri kaya mencoba melakukan hal-hal yang di luar batas. Mereka bertemu dengan tante muda yang kebetulan beraksi di sebuah karnaval. Mereka mengajaknya ke rumah dan pada akhirnya malah diajak begituan bersama. Film dengan judul Lickers Quartet yang dirilis pada tahun 1970 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu kalau film ini banyak buka-bukaannya. Jadi kalau mau tonton filmnya lebih baik pas malam aja dan pas sepi-sepi aja. Dijamin tegang terus. Jadi di awal film ada pasangan suami istri yang tidak disebutkan siapa namanya. Namun kita sebut saja mereka Dodon dan Ani. Pasangan suami istri yang tinggal di rumah yang cukup besar dan luas. Kemungkinan mereka ini sedang lagi gabut karena ternyata mereka lagi nonton film bokep. Entah apa tujuan mereka, namun mereka tampak menikmati. Tapi ngapain nonton? Kenapa nggak langsung main aja? Yang parahnya lagi, sang anak juga ikutan. Kita sebut saja dia Doni. Setelah cukup menikmati tontonan, mereka pergi bersama-sama ke sebuah pasar malam atau karnaval. Malam itu sangat ramai pengunjung. Lalu mereka melihat ada pertunjukan tong setan dan sepertinya menarik. Tidak pikir panjang, mereka langsung membeli tiket dan menonton aksi beberapa pemotor yang beraksi di dalam tong besar tersebut. Ketika pertunjukan selesai, salah satu pemotor membuka helmnya dan ternyata dia adalah seorang wanita. Anehnya, wanita itu mirip seperti yang ada di film bokep yang mereka tonton tadi. Mereka bertanya-tanya apakah wanita itu bisa diajak nongkrong atau sekedar diajak kenalan. Dodon bertindak dan mendekati wanita tersebut. Kita sebut saja dia itu adalah Anna. Dodon berkenalan lalu mengajak Anna untuk ikut dengan mereka ke rumah untuk bersantai dan minum-minum. Dodon mengatakan kalau mereka akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Awalnya Anna tidak begitu tertarik. Namun karena tidak ada kesibukan lain, ya jadi pada akhirnya dia ikut bersama dengan mereka. Rumah yang cukup besar dan luas, Anna terkesima melihat keindahan di dalamnya. Mereka mulai berbincang-bincang satu sama lain, membicarakan apa yang biasa dilakukan Anna ketika waktu luang. Anna mulai diajak ke ruang keluarga dan di sanalah sudah tersedia sebuah proyektor beserta layar putih. Supaya tidak bosan, Doni membuat suasana menjadi cair dengan menjadi pesulap. Anna dijadikan bahan atraksinya hingga dia menghilang secara tiba-tiba. Dodon dan Ani mencoba mencarinya di dalam rumah, tapi ternyata dia tidak kemana-mana dan hanya bersama Doni dari tadi. Cukup menyenangkan bagi Anna, lalu mereka mulai mematikan lampu dan menyalakan film yang biasa mereka putar. Anna juga melihat itu dan tampak sepertinya biasa-biasa aja. Dodon mengatakan kalau wajah Anna itu mirip seperti pemain yang ada di film. Namun, Anna membantah itu. Mereka orang yang berbeda dan dia tidak kenal siapa wanita yang ada di film tersebut. Mereka terus memutarkan film-film koleksi Dodon, berharap Anna juga mau diajak begituan. Tapi sepertinya Anna bukan tipe wanita seperti itu. Anna diantarkan ke kamarnya untuk beristirahat. Ya, daripada dia pergi dengan tujuan yang gak jelas, lebih baik dia di sana dan tinggal bersama mereka. Jadi ternyata Anna ini gak punya rumah. Dia nih pergi lontang-lantung dan ikut karnaval kemana mereka pergi. Di dalam kamar, Anna melepaskan rambut palsunya dan rambutnya itu mirip seperti wanita yang ada di film tersebut. Dodon masih penasaran dengan Anna. Dia masih yakin kalau Anna ini adalah pemain di film tersebut. Dia terus berbicara dengannya dan mencoba menggali informasi lebih dalam darinya. Apalagi dengan rambut pirang itu membuat Dodon semakin yakin. Namun kala itu Ani melihat mereka mengobrol berdua, mungkin dia sedikit sembukur. Sampai akhirnya mereka masuk ke ruang perpustakaan mini di rumah besar tersebut. Dan disinilah terjadi hal yang membagongkan. Padahal Dodon udah punya Ani, tapi masih aja kurang. Dan sejak kejadian itu Dodon menyimpulkan kalau Anna bukanlah orang yang sama dengan pemain film tersebut. Mereka berbeda. Selain itu Anna juga masih ting-ting. Tahulah maksudnya. Anna mulai nyaman bersama dengan mereka. Setelah bersama Dodon, Anna mendekati Doni. Mereka tampak seperti pasangan kekasih meski usianya berbeda jauh. Hingga pada akhirnya Doni juga menang banyak. Ya lebih baik kalian tonton aja film fullnya ya. Sementara Ani ternyata mengetahui kalau Dodon ternyata bermain dengan Anna. Dia kesal dan marah. Seharusnya dia tidak menerima Dodon menjadi suaminya.
Kalau tahu begini endingnya, lebih baik dia tidak berpaling dari suaminya yang lama. Jadi ternyata Andi ini sebelum bersama Dodon udah punya pasangan dan lahirlah si Doni. Suatu saat mereka kepergok begituan sama ayahnya Doni, namun Dodon menembaknya dan dilihat oleh Doni yang masih kecil kala itu. Oleh sebab itu juga Doni tidak begitu akur dengan Dodon karena dia tahu kalau Dodon bukanlah ayah kandungnya. Setelah itu Doni mencoba mencari keberadaan Ana, namun ternyata dia tidak bisa menemukannya di rumah maupun di halaman depan dan belakang. Ana meninggalkan Doni dan merasa sudah cukup bersama dengan mereka. Dan pada akhirnya film selesai. Ya, itulah tadi alur cerita film Licorice Quartet. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.